Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas mengenai jawaban soal yang pertama, di mana pertanyaannya PT Garmen menghasilkan tekstil melalui departemen produksi, yaitu departemen pemintalan dan departemen penyelesaian. Pada kedua departemen ini selalu dilakukan kegiatan inspeksi guna menjamin kualitas produk. Hasil inspeksi menunjukkan terdapat beberapa produk rusak dan hilang yang terjadi secara normal. Untuk kedua departemen tersebut, berikut data produksi selama bulan Desember 2018. Data produksi diperoleh PDP awal untuk Departemen Pemintalan sebesar 500 unit, untuk Departemen Penyelesaian 600 unit, tingkat penyelesaian BBL, BTKL, BOP untuk Departemen Pemintalan 100%, 3/4, 1/5. Untuk Departemen Penyelesaian 100%, 2/3, 3/4. Produk masuk dalam proses atau PDP untuk Departemen Pemintalan 9.100 unit, untuk Departemen Penyelesaian tidak ada. Produk selesai ditransfer ke Departemen Finishing untuk Departemen Pemintalan 8.200, untuk Departemen Penyelesaian tidak ada. Produk selesai ditransfer ke gudang, Departemen Pemintalan tidak ada, Departemen Penyelesaian masih tanda tanya, nanti akan kita cari. PDP akhir untuk Departemen Pemintalan 900 unit, untuk Departemen Penyelesaian 350 unit, tingkat penyelesaiannya Departemen Pemintalannya 100%, 1/3, dan 1/6. Untuk Departemen Penyelesaian 100%, 1/7, 2/5. Produk hilang akhir pada Departemen Pemintalan 300 unit, di Departemen Penyelesaian 260 unit. Untuk produk rusak di Departemen Pemintalan 200 unit, untuk di Departemen Penyelesaian 50 unit. Produk hilang awal untuk di Departemen Pemintalan tidak ada, tapi di Departemen Penyelesaian ada, sebesar 500 unit. Harga pokok PDP awal, harga produk selesai dari Departemen Mixing, Departemen Pemintalan tidak ada, Departemen Penyelesaian sebesar 3.240. Untuk bahan baku langsung atau BBL di Departemen Pemintalan sebesar 645, di Departemen Penyelesaian 660. Untuk biaya tenaga kerja langsung atau BTKL di Departemen Pemintalan sebesar 1.035, untuk Departemen Penyelesaian 470. Untuk biaya tenaga kerja langsung di Departemen Pemintalan 120, sedangkan di Departemen Penyelesaian 470. Dan untuk biaya overhead atau BOP di Departemen Pemintalan 120, di Departemen Penyelesaian 360. Beban produksi periode ini, bahan baku langsung di Departemen Pemintalan sebesar 18.200, di Departemen Penyelesaian 16.300. Untuk biaya tenaga kerja langsung atau BTKL di Departemen Pemintalan sebesar 25.875, di Departemen Penyelesaian 24.150. Untuk biaya overhead BOP di Departemen Pemintalan 17.500, di Departemen Penyelesaiannya 16.170. Diminta A. Buatlah laporan harga pokok produksi dengan metode FIFO. Yang B. Buatlah jurnal untuk transaksi berikut. Nah, untuk jawabannya yang A, pertama, Departemen Pemintalan PDP awalnya 500 unit dengan tingkat penyelesaiannya 100%, 3/4, 1/5, dan 9.100 unit ini itu produk masuk dalam proses PDP. Produk hilang akhirnya 300 unit, produk rusak 200 unit, produk dalam proses belum selesai sebesar 900 unit dengan tingkat penyelesaiannya 100%, 1/3, dan 1/6. Semua data dari Departemen Pemintalan ini diperoleh dari soal. Ditransfer dari Departemen Pemintalan ditransfer ke Departemen Penyelesaian, di mana PDP awal 600 unit dengan tingkat penyelesaiannya 100%, 2/3, 3/4. Dan 8.200 unit ini merupakan produk selesai ditransfer ke Departemen Finishing. Produk hilang akhir 260 unit, produk rusak 50 unit, produk hilang awal 50 unit, produk dalam proses belum selesai 350 unit, dengan tingkat penyelesaiannya 100%, 1/7, 2/5. Data di Departemen Penyelesaian ini diperoleh dari soal. Dari Departemen Penyelesaian, kemudian ditransfer ke gudang.
Nah, gudang barang jadi 8.090 unit. 8.090 unit produk langsung baik karena tidak ada yang rusak lagi. Jadinya semuanya langsung baik. Produk oke. Selanjutnya di departemen untuk mencari unit ekuivalen pada departemen pemintalan. Untuk unit ekuivalen BBL 8.200 ditambah 900 dikali 100% kurang 500 dikali 100% ditambah 300 tambah 200 diperoleh hasilnya 9.100. Untuk unit ekuivalen BTKL 8.200 ditambah 900 dikali 1/3 dikurang 500 dikali 3/4 ditambah 300 tambah 200 diperoleh hasilnya 8.625. Untuk unit ekuivalen BOP 8.200 tambah 900 dikali 1/6 dikurang 500 dikali 1/3 ditambah 300 ditambah 200 diperoleh hasilnya 8.750. Nah, untuk 8.200 ini diperoleh dari unit yang selesai ditransfer ke departemen finishing dari soal dari sini. Dan untuk 900-nya itu produk dalam proses belum selesai di departemen pemintalan dan dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Nah, untuk 500 ini diperoleh dari PDP awal pada departemen pemintalan dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Dan untuk 300 dan 200 ini, 300-nya diperoleh dari produk hilang akhir 300 unit di departemen pemintalan dan untuk produk rusak 200 unit di departemen pemintalan. Selanjutnya departemen penyelesaian. Untuk unit ekuivalen BBL 8.090 ditambah 350 dikali 100% dikurang 600 dikali 100% dapatlah hasilnya 7.890. Untuk unit ekuivalen BTKL 8.090 ditambah 350 dikali 1/7 dikurang 600 dikali 2/3 dapatlah hasilnya 7.740. Untuk unit ekuivalen BOP 8.090 ditambah 350 dikali 2/5 dikurang 600 dikali 3/4 hasilnya 7.780. Nah, untuk 8.090 itu berasal dari produk yang ditransfer ke gudang yang merupakan produk langsung baik dari situ. Untuk 350 ini diperoleh dari produk dalam proses belum selesai pada departemen penyelesaiannya. Nah, dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Dikurang 600, 600 ini dari PDP awal di departemen penyelesaian dan dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Selanjutnya, PT Garmen, laporan harga pokok produksi di Departemen Pemintalan Vivo untuk bulan yang berakhir Desember 2018. A. Data produksi. Produk dalam proses awal dengan tingkat penyelesaiannya 100%, 3/4, 1/5, diperoleh 500 unit. Produk masuk dalam proses 9.100 unit. Nah, dijumlahkan 500 ditambah 9.100 ini dapatlah hasilnya 9.600 unit. Ini angka dari 500 dan 9.100 unit ini berasal dari soal. Produk selesai ditransfer ke departemen penyelesaiannya sebesar 8.200 unit, produk hilang akhir 300 unit, produk rusak normal 200 unit, produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaiannya 100%, 1/3, dan 1/6, 900 unit. Nah, ini semua angkanya diperoleh dari soal. Dijumlahkan dari 8.200 ditambah 300 tambah 200 tambah 900 dapatlah hasilnya 9.600 unit. Nah, ini hasil dari sini dan sini harus sama. Selanjutnya biaya dibebankan. Yang pertama biaya PDB awal total biayanya 1.800.000. Nah, ini diperoleh dari total harga pokok PDB awal ditotalkan dari sini 645 ditambah 1.035 ditambah 120 dapatlah hasilnya 1.800.000.
Untuk unit ekuivalennya tidak ada, dan untuk beban produksi per unit ekuivalennya tidak ada. Yang kedua, beban produk untuk periode ini. Untuk bahan baku langsung, total biayanya 18.200 itu diperoleh dari soal, dan untuk unit ekuivalennya 9.100 itu diperoleh dari Departemen Perencanaan Unit Ekuivalen BBL yang kita cari tadi. Nah, untuk beban produksi per unit ekuivalennya diperoleh bahan baku langsungnya senilai 2. Itu diperoleh dari 18.200 dibagi dengan 9.100. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung, total biayanya 25.875, angkanya diperoleh dari soal, dan untuk unit ekuivalennya 8.625 itu diperoleh dari unit ekuivalen yang kita cari tadi, yang untuk BTKL yang ini, 8.625. Nah, untuk beban produksi per unit ekuivalen untuk biaya tenaga kerja langsung dapatlah perolehnya hasilnya 3. Itu dari 25.875 dibagi dengan 8.625. Nah, untuk BOP-nya, biaya overhead pabrik, itu total biayanya 17.500, itu diperoleh dari soal. Dan untuk unit ekuivalennya 8.750, itu diperoleh dari unit ekuivalen BOP yang kita cari tadi. Nah, ini ya, 8.750. Dan untuk beban produksi per unit ekuivalennya diperoleh 2, itu dari 17.500 dibagi dengan 8.750. Dapatlah hasilnya 2. Untuk total biaya dibebankan, untuk total biayanya 63.375. Untuk beban produksi per unit ekuivalennya 7. Itu ditotalin 2 tambah 3 tambah 2. Selanjutnya yang C, biaya yang diperhitungkan. Yang pertama, biaya produk yang ditransfer ke departemen penyelesaiannya. Biaya PDB awal 500 unit senilai 1.800 itu diperoleh dari hasil penjumlahan tadi. Hasil penjumlahan yang ini, yang 645 tambah 1035 ditambah 120. Nah, tambahan biaya yang diserap bulan sekarang BBL 500 unit dikali 0 dikali 2 sama dengan 0. BTKL 500 unit dikali 100% dikurang 3 per 4 dikali 3 dapatlah 375. Untuk BOP 500 unit dikali 100% dikurang 1 per 5 dikali 2 sama dapatlah 800. Nah, untuk 500 unit ini diperoleh dari biaya PDB awal di departemen departemen pemintalan. Nah, dikali 0 ini karena tingkat penyelesaiannya tadi 100%, itu dikurang dengan 100%, jadinya hasilnya 0. Dikali dengan 2 itu diperoleh dari beban produksi per unit ekuivalen. Untuk yang PTKR ini sama, 500 unitnya dari ini PDB awal, dan 100% ini emang udah dari ketentuannya, dikurang dari tingkat penyelesaiannya 3 per 4 dikali 3 dari hasil beban produksi per unit ekuivalen yang kita cari tadi. Begitu juga dengan BOP 1 per 5 ini dari tingkat penyelesaiannya dikali 2 dari beban produksi yang kita bagi dengan unit ekuivalen. Nah, untuk itu kita total untuk 375 ditambah 800 dapatlah hasilnya 1.175. Untuk biaya produk periode ini 8.200 dikurang 500 unit dikali 7. Dapatlah hasilnya 53.900. 8.200 ini dari produk yang telah ditransfer ke departemen penyelesaian. Dikurang dengan 500 unit PDB awal dikali 7 itu total dari beban produksi per unit ekuivalen. Biaya produk yang ditransfer ke departemen penyelesaian setelah disesuaikan, penyesuaiannya A, biaya produk hilang akhir 300 unit dikali 7 dapatlah 2.100. Untuk biaya produk rusak normal 200 unit dikali 7 hasilnya 1.400. Untuk 300 unit ini diperoleh dari soal. Untuk 7 itu dari total beban produksi per unit ekuivalen. Untuk 200 unit ini juga dari soal, dan yang 7 ini sama halnya tadi. Di totalnya
4.100 ditambah 1.400 dapatlah hasilnya 3.500. Nah, biaya produk yang ditransfer ke departemen penyelesaiannya setelah disesuaikan itu sebesar 60.375. Itu diperoleh dari 56.875 ditambah dengan 3.500 itu dijumlahin semua dari 1.800, 1.175 tambah 53.900 kayak gitu. Tambah di yang kedua, biaya atas produk dalam proses akhir, yaitu 900 unit BBL 900 unit dikali 100% dikali 2, dapatlah 1.800, BTKL 900 unit dikali 1/3 dikali 3, dapatlah 900, BOP 900 unit dikali 1/6 dikali 2, dapatlah 300. 900 unit ini dari biaya atas produk dalam proses akhir, yaitu 900 unit. Dan 100%, 1/3, 1/6 ini dari tingkat penyelesaiannya. Dikali 2, 3, dan 2 ini diperoleh dari beban biaya produksi per unit ekuivalen yang kita cari tadi. Nah, total biaya yang diperhitungkan itu senilai 3.000 itu diperoleh dari penjumlahan dari 1.800 tambah 900 tambah 300. Nah, selanjutnya dari hasil C1 tadi yang ini yang 60.375 ini ditambah dengan 6 C2 yang kita tadi lagi 63.000. Ini C2-nya dapatlah hasilnya 63.375. Nah, hasil dari penjumlahan C1 ditambah C2 ini hasilnya harus sama dengan total biaya yang dibebankan. Hasilnya harus sama dengan ini. Selanjutnya, PT Garmen laporan harga pokok produksi Departemen Penyelesaian Vivo untuk bulan yang berakhir Desember 2018. Data produksi produk dalam proses awal dengan tingkat penyelesaiannya 100%, 2/3, 3/4 dapatlah 600 unit, dan batu masuk dalam proses 8.200 unit. Itu angkanya diperoleh dari soal. Dan dijumlahin dari 600 ditambah 8.200 ini dapatlah hasilnya 8.800. Untuk produk selesai ditransfer ke gudang sebesar 8.090 unit. Dan produk yang oke 8.090, dan untuk produk hilang akhirnya 50 unit, produk rusak 50 unit, produk hilang akhir 260 unit, produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaiannya 100%, 1/7, 2/5 itu 350 unit. Nah, dari 8.090 ini ditambah dengan 50, tambah dengan 50, tambah dengan 260, ditambah dengan 350, hasilnya 8.800 unit. Hasil dari ini ditambah sama ini harus sama. Selanjutnya biaya dibebankan. Yang pertama biaya PDP awal, total biayanya 4.730 ini diperoleh dari total penjumlahan harga pokok PDB awal di Departemen Penyelesaian dari 3.250 ditambah 660 ditambah 470 ditambah 360 dapatlah 4.730. Untuk unit ekuivalennya tidak ada, untuk beban produksi per unitnya unit ekuivalennya tidak ada. Yang kedua, beban produksi untuk periode ini. Biaya yang diterima Departemen Pementalan sebelum penyelesaiannya itu 60.375 dan unit ekuivalennya 8.200. Beban produksi per unitnya 7. Nah, untuk biaya produk yang hilang awal, total biayanya tidak ada, di unit ekuivalennya sebesar 50 unit. Biaya produk yang diterima dari Departemen Penyelesaian setelah penyelesaian, total biaya 60.375, untuk unit ekuivalennya 8.150, ini diperoleh dari 8.200 dikurangi dengan 50.
Untuk beban produksinya per unit ekuivalennya 7,41 itu diperoleh dari 60.375 dibagi dengan 8.150. Untuk biaya bahan baku langsung total biaya 16.300, unit ekuivalennya 7.840 itu dari unit ekuivalen bahan baku langsung yang kita cari tadi. Yang ini. Oh, yang ini 7.850. Dan beban produksi per unit ekuivalennya 2 itu dari 6.300 dibagi dengan 7.850. Untuk biaya tenaga kerja langsung total biaya 24.150 dari soal, untuk 7.750 unit ekuivalennya diperoleh dari yang kita cari tadi, dan beban produksi per unit ekuivalennya 3 diperoleh dari 24.150 dibagi dengan 7.750. Untuk biaya overhead pabrik total biayanya 16.170 dari soal, unit ekuivalennya 7.780 dari unit ekuivalen yang kita cari tadi, dan beban produksi per unit ekuivalennya 2 itu diperoleh dari 16.170 dibagi dengan 7.780. Total biaya dibebankan totalnya 121.725, dan untuk total beban produksi per unit ekuivalennya 14,41. Selanjutnya biaya diperhitungkan. Yang pertama, biaya produk yang ditransfer ke gudang sebesar 8.090 unit, biaya PDB awal 600 unit itu sebesar 4.730, tambahan biaya yang diserap bulan sekarang untuk WBL 600 unit dikali 0 dikali 2, diperoleh hasilnya 0. Untuk BTKA 600 unit dikali 100% dikurang 2 per 3 dikali 3 dapatlah 600. Untuk BOP 600 unit dikali 100% dikurang 3 per 4 dikali 2 hasilnya 300. Nah, 600 unit ini diperoleh dari PDB awal di Departemen Penyelesaian. Untuk 0 ini karena tuh sebelumnya tuh 100%. Itu dikurang dengan tingkat penyelesaiannya 100%, jadinya 0. Dan dikali 2 ini dari beban produksi dikurang beban produksi per unit ekuivalen pada BBL yang kita cari tadi. Untuk BTKL 100%-nya ini udah ada di ketentuan, dikurang tingkat penyelesaiannya 2 per 3 dikali 3 dari biaya produksi per unit ekuivalen yang kita cari tadi. Begitu juga dengan BOP ini 3 per 4-nya tingkat penyelesaiannya dikali dengan 2 ini dari biaya produksi per unit ekuivalennya yang kita cari tadi. Jumlahkan 600 ditambah 300 ini dapatlah 900. Untuk biaya produksi periode ini 8.090 dikurang 600 unit dikali 14,41. Nah, 8.090 ini dari produk yang ditransfer ke gudang, 600 unit dari PDP awal di Departemen Penyelesaian dikali dengan 14,41 ini dari jumlah total biaya produksi per unit ekuivalen. Diperoleh hasilnya 107.931. Biaya produk yang ditransfer ke gudang sebelum disesuaikan yaitu sebesar 113.561. Itu diperoleh dari penjumlahan 4.730 ditambah 900 ditambah 107.931. Untuk penyesuaian yang A, biaya produk hilang akhir 260 unit dikali 14,41 dapatlah hasilnya 3.747. Untuk biaya produk rusak normal 550 unit dikali 14,41 dapatlah 720. Nah, 200 unit ini diperoleh dari soal, 14,41 ini dari total biaya produksi per unit ekuivalen. Begitu juga dengan yang B. Di total dijumlahin antara 3.757 ditambah dengan 720 dapatlah 4.467. Biaya produk yang ditransfer ke gudang setelah disesuaikan itu senilai 118.028 ini diperoleh dari penjumlahan 113.561 ditambah dengan 4.467. Selanjutnya yang kedua, biaya atas produk dalam proses akhir yaitu 350 unit. Biaya produk yang diterima dari Departemen Pemintalan berarti 350 unit tadi dikali dengan 7,14. Dapatlah hasilnya
2.593. Untuk BBL 300 unit dikali 100% dikali 2 dapatlah hasilnya 700. BTKL 300 unit dikali 1 per 7 dikali 3 dapatlah 150. Untuk BOP 350 unit dikali 2 per 5 dikali 2 dapatlah hasilnya 280. Nah, 350 unit ini dari biaya atas produk dalam proses akhir dikali dengan tingkat penjelasannya dikali dengan biaya produksi per unit ekuivalen yang kita cari tadi. Untuk total biaya yang diperhitungkan jadinya 3.723 ini dari penjumlahan 2.593 tambah 700 tambah 150 tambah 250. Nah, kita cari untuk C1 ditambah C2. C1 tadi kan 118.028. Nah, ditambah C2-nya 3.723. Nah, hasilnya 121.751. Hasil ini harus sama dengan total biaya dibebankan. Nah, ini untuk beda tipis nggak masalah, tapi harus sama. Selanjutnya, pencatatan jurnal. Jurnal yang pertama, jurnal untuk mencatat beban produksi pada Departemen Pemintalan. Dengan jurnal persediaan barang dalam proses Departemen Pemintalan 61.575 dan untuk BBL yang di kredit itu BBL 18.200, BTKL 25.875, untuk BOP 17.500. Nah, untuk BBL, BTKL, BOP ini angkanya diperoleh dari soal. Nah, untuk yang PBDP Departemen Pemintalan ini itu hasil penjumlahan dari 18.200, 25.875 dan 17.500. Nah, untuk jurnal yang kedua, jurnal untuk mencatat transfer harga pokok dari Departemen Pemintalan ke Departemen Penyelesaiannya. Untuk yang di debit itu persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaiannya 60.375 dan yang di kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen Pemintalan sebesar 60.375. Itu angkanya diperoleh dari di laporan harga pokok produksi Departemen Pemintalan pada bagian C. Biaya yang diperhitungkan yang di biaya produksi yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian setelah disesuaikan dari situ. Nah, untuk jurnal yang ketiga, jurnal untuk mencatat beban produksi pada Departemen Penyelesaiannya. Yang jurnal di akun yang debit itu persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaiannya 56.620, yang di kredit BBL sebesar 16.300, BTKL 24.150, untuk BOP 16.170. Nah, untuk angka BBL, BTKL, BOP ini diperoleh dari soal, sedangkan yang PBDP Departemen Penyelesaian ini jumlah dari BBL, BTKL, BOP ini. Selanjutnya yang terakhir jurnal keempat, jurnal mencatat transfer harga pokok barang jadi ke gudang persediaan barang jadi. Nah, aku yang di debit persediaan barang jadi seberat 118.28 dan BBDP Departemen Penyelesaiannya 118.28. Nah, angka ini diperoleh dari laporan harga pokok produksi di Departemen Penyelesaian pada bagian C yang biaya produk yang ditransfer ke gudang setelah disesuaikan dari situ. Sekian pembahasan soal pertama dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.